Sobat Bakta dimanapun Anda berada, saya Umianita Rizka Wulandari SSTMPH, salah satu dosen di program studi Diplomatika Kebidanan Fakultas Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Kali ini saya akan berbagi informasi kepada Sobat Bakta sekalian yang ada di rumah dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang perawatan bayi baru lahir pada ibu muda. Menjadi orang tua baru merupakan sebuah harapan dan juga sebuah tantangan. Bagaimana tidak? Karena para orang tua baru harus mampu memberikan perawatan untuk buah hatinya yang baik dan juga benar, sehingga para orang tua harus mampu dan belajar tentang apa saja yang harus dilakukan. Berikut akan saya uraikan secara singkat tentang hal-hal apa saja yang perlu dipahami oleh para orang tua baru. Yang pertama, yaitu tentang menyusui. Perlu diketahui bahwa bayi harus disusui sesering mungkin. Jika bayi tidur, maka bangunkan dan susukan bayi minimal setiap 2 jam sekali. Kapasitas lambung bayi masih sangat kecil, yaitu sebesar kelereng, sampai akhirnya seukuran bola pingpong pada usia 1 minggu. Oleh karena itu, bayi akan mudah lapar dan harus sering disusui. Apalagi minuman yang diberikan adalah ASI yang paling mudah dicerna oleh usus bayi, dan tentunya hal itulah yang membuat bayi lebih sering lapar. Yang kedua adalah tentang menjaga kehangatan bayi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga suhu bayi tetap stabil, yaitu orang tua wajib memastikan bahwa suhu ruangan di sekitar bayi tidak terlalu dingin, agar bayi tidak mengalami hipotermi atau kedinginan. Kemudian, orang tua harus memakaikan baju panjang kepada bayinya. Boleh menggunakan bedong, tetapi ingat jangan terlalu erat, karena pemakaian bedong yang terlalu erat dapat menyebabkan bayi sulit bernapas dan juga akan meningkatkan resiko sindrom kematian bayi mendadak. Hal yang ketiga yang perlu dipahami adalah tentang gumoh. Gumoh merupakan suatu yang menakutkan bagi ibu, terutama ibu yang baru pertama kali mempunyai bayi. Sebenarnya, orang tua tidak perlu khawatir jika bayinya mengalami gumoh selama itu masih wajar. Karena bayi di bawah usia 1 tahun itu katup antara lambung dan kerongkongan masih belum berfungsi secara sempurna. Ditambah dengan pemberian ASI yang terlalu banyak dan tidak disendawakan. Yang perlu diwaspadai adalah ketika gumoh berlangsung sebanyak lebih dari 7 kali per hari dan diikuti dengan tanda-tanda dehidrasi seperti bayi malas menyusu, buang air kecilnya sedikit, menangis tidak keluar air mata, maka segera bawa bayi Anda ke dokter. Selanjutnya adalah tentang buang air besar. Bayi baru lahir biasanya akan mengalami buang air besar lebih sering, bahkan bisa 6-8 kali sehari atau lebih. Selama BAB masih ada ampasnya dan tidak ada darah, serta tidak ada tanda-tanda dehidrasi seperti yang saya sampaikan di atas tadi, maka orang tua tidak perlu khawatir. Tetapi jika ada darah, kemudian tidak ada ampasnya dan ada tanda-tanda dehidrasi, sekali lagi jangan lupa segera bawa bayi Anda ke dokter. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kuning atau Icterus neonatorum. Jika bayi mengalami kuning 24 jam sampai dengan 2 minggu setelah lahir, merupakan hal yang normal atau fisiologis. Jadi, orang tua cukup memberikan ASI sesering mungkin, menjemur bayi 15-30 menit setiap hari di bawah jam 9 pagi dan tentunya dengan posisi bayi tengkurap atau terlentang dan juga ditelanjangi. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagian mata bayi ditutup. Orang tua perlu waspada jika bayi mengalami lemas terus, mengantuk, kuning sampai pada mata dan tidak mau menyusu, maka orang tua harus segera membawa bayi ke dokter. Karena dikhawatirkan kuning yang dialami bayi sudah mengarah ke hal yang patologis atau tidak normal. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah perawatan tali pusat. Orang tua wajib mengganti kasa pada tali pusat yang belum kering setiap habis mandi atau setiap kali basah. Kebersihan dan kekeringan tali pusat yang belum lepas wajib diperhatikan. Cukup ganti dengan kasa kering tanpa diberikan apapun. Tali pusat akan lepas dalam waktu kurang lebih 1 minggu setelah lahir. Yang terakhir, yang perlu kita pahami sebagai orang tua adalah imunisasi. Jangan lupa bawa selalu bayi Anda secara rutin sesuai jadwal untuk imunisasi ke tenaga kesehatan terdekat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di Bakta Spot selanjutnya. Salam sehat, bye-bye.